Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat semua ya. Nah, pada hari ini kita akan lanjut untuk materi kita ya, tentang Microsoft 365. Kalau pada tugas 1 kemarin ya Bapak Ibu sudah membuat kelas, kemudian untuk tugas yang kedua Bapak Ibu mengikuti kelas webinar atau Vicon melalui Teams. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana Bapak Ibu bisa membuat kelas Vicon sendiri untuk tugas 3. Tapi sebelumnya untuk tugas 1 dan tugas 2 saya masih memberi waktu untuk Bapak Ibu mengumpulkan ya. Nah, itu ada beberapa peserta yang mengirimkan tetapi isinya kosong. Nah, nanti itu sudah saya return atau kembalikan ke Bapak Ibu bisa mengecek apakah tugas Bapak Ibu sudah masuk. Karena biasanya peserta itu mengklik pengiriman tugas tetapi tidak ada isinya. Tapi itu sudah saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu semuanya. Nah, kali ini kita langsung saja ke materi yang ketiga, yaitu membuat kelas webinar melalui Teams. Saya mohon Bapak Ibu untuk kerjasamanya, sementara mematikan mikrofon dan mematikan videonya, supaya nanti kita jelas. Nah, saya akan share bagaimana membuat kelas Vicon webinar. Sebentar Bapak Ibu. Nah, kalau kemarin Bapak Ibu sudah membuat kelas, kita akan masuk ke kelas kita. Cara untuk membuat kelas Vicon webinar, yaitu kita masuk ke kelas kita yang kita buat kemarin. Nah, ini ya. Ini contohnya, ini kelas yang saya buat, SLBC kelas 1 nih. Nah, di dalam kelas ini ada beberapa aktivitas ya. Kemarin kita ulang kembali ya. Kita bisa menambahkan channel. Jadi di dalam kelas kita ada beberapa kegiatan utama, yaitu kita namanya channel. Nah, kita bisa membuat kemarin misalnya kumpulan materi. Nah, ini tambah ya. Bapak Ibu, ada kegiatan kita di kelas yaitu kumpulan materi, ada Vicon. Nah, kita akan konsen ke Viconnya. Kita membuat channel namanya Vicon webinar. Caranya adalah setelah kita membuat channel, kita klik di sini, Vicon webinar. Ini boleh dikasih nama apa saja sesuai dengan bagaimana Bapak Ibu dan muridnya mudah untuk mengingat.
Gambarnya tidak ada, Bu. Kenapa? Di tampilan tidak ada, Pak. Ibu, di tampilannya kami tidak ada yang di share screen. Tidak ada yang di share screen? Iya, tidak ada. Bentar. WhatsApp 423 chat. Sudah nampak? Ini ada share screen-nya? Belum, Bu. Content body layout input. Mohon Bapak Ibu kerjasamanya untuk memastikan video yang Bapak Ibu supaya nanti kita bisa ini nggak kalah. Kalau sinyalnya kalah, punya saya nanti tidak bisa untuk share screen. Ini sudah nampak sharingnya layar saya, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oh ya, terima kasih. Kita ulang kembali untuk membuat kelas Vicon webinar. Pertama yang kita lakukan, login dulu, masuk ke tim, kemudian kita masuk ke kelas kita yang akan kita buat jadwal webinarnya, seperti ini. Saya masuk ke kelas SLBC kelas 1. Kemudian, di dalam kelas ini ada beberapa kegiatan yang saya buat. Ada kumpulan materi, ada Vicon webinar, ada general. Nah, ini silakan Bapak Ibu buat namanya sesuai dengan Bapak Ibu memudahkan untuk mengingat dan siswa mudah juga untuk mengikuti. Untuk kelas... Ngapunten, Bu. Okay. Share screen-nya nggak nampak. Nggak nampak lagi? Nggih. Nggak nampak ya? Di layar Bapak Ibu? Sampun, Bu. Sudah? Sampun. Nggih, matur suwun. Tidak nampak. Ya, serulang. Ada namanya channel. Yang kerjasamanya Bapak Ibu untuk mematikan mikrofonnya, kecuali untuk nanti yang bertanya atau interupsi ya. Ini kita masuk ke kelas Vicon kita. Nah, kemudian caranya adalah Bapak Ibu klik saja di bagian kanan atas yang gambar meeting. Nah, ini. Nanti kalau misalnya sudah ada akan ada tulisan meet now. Tetapi kalau misalnya sudah Bapak Ibu buat ya, tapi kalau belum nanti akan terjadwal. Nah, ini kita lihat yang sudah kita buat. Contohnya nanti akan jadi seperti ini. Pada tampilan channel kelas Bapak Ibu semuanya, channel webinar kelas Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian cara pengaturannya kita bisa klik. Ibu masih belum aktif. Terlihat Prosesnya saya ada kelas membaca di atasnya tulisan. Halo? Halo? Cek. Oke. Kemudian setelah itu kita buat kelas webinarnya kita apa? Misalnya kelas membaca. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi tanggal berapa kita akan melakukan Vicon. Misalnya akan saya klik tanggal 17 Agustus. Jamnya juga bisa diatur, silahkan. Ya. Kemudian untuk membagikan linknya, Bapak Ibu silahkan klik di Join Microsoft Teams ini. Klik kanan, copy link. Nah, link ini bisa dipendekkan, bisa juga langsung dikirim ke grup WA supaya nanti bisa untuk langsung saat mengklik link tersebut bisa langsung mengikuti meeting di Teams. Kemudian kita kirim send update. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu untuk ke kelas webinarnya. Sekarang saya akan kembali ke
kelas webinar kita. Nah, ini kelas webinar kita. Nah, Bapak Ibu, laporannya adalah bukti Bapak Ibu sebagai organizer atau yang memiliki kelas ini, webinar ini, caranya adalah klik di show partisipan seperti ini. Nanti di sini ada organizernya. Nah, ini saya pemilik kelas Vicon-nya. Ada tulisannya. Ini bedanya dengan peserta yang lain. Tidak ada tulisannya. Ini ada organizernya. Ya. Jadi ini yang nanti layar ini Bapak Ibu screenshot sebagai tugas ketiga. Ini buktinya. Kalau nama Bapak Ibu tidak ada tulisan organizer, berarti Bapak Ibu bukan yang memiliki kelas Vicon, tetapi hanya sebagai peserta. Kemudian, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan pada saat membuat kelas Vicon? Bapak Ibu bisa membagikan materi apa saja atau tangkapan layar. Nah, ini caranya adalah ini di sini. Ini kan stop sharing ya, berarti saya tidak bisa mengklik membagikan. Kalau stop nanti saya akan berhenti. Caranya adalah diklik gambar bagikan. Ini saya klik, coba berhenti ya, klik. Nah, sekarang saya tidak bisa menampilkan layar. Tetapi saat kita klik share, nanti Bapak Ibu ada pilihannya macam-macam. Ada desktop, Windows, PowerPoint, itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalkan saya klik yang desktop, jadi akan nampak di layar Bapak Ibu seperti ini. Layar komputer Bapak Ibu nampak di peserta yang desktop. Nanti kalau yang PowerPoint berarti langsung ke materi PowerPoint. Waduh, kok mental. Lanjut dulu. Aduh, mental. Nah, ini sudah ada yang membagikan itu di. Halo Bapak Ibu, nampak enggak saya Bapak Ibu? Cek. Cek. Halo. Yang kelihatan Pak Lupi saja, tampilannya enggak ada. Saya bagikan lagi, ini hilang ini sinyalnya. Saya bagikan untuk Bapak Ibu, jangan membagikan juga ya, nanti minta tolong sebentar. Nah. Nah, ini Bapak Ibu, jadi bisa diklik ya. Kemudian nanti Bapak Ibu pilih. Nah, kalau ini saya desktop jadinya tampilannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu nanti bisa screenshot untuk tugas tiganya, tinggal mudah saja. Ini show partisipan ya. Kemudian nanti Bapak Ibu screenshot. Ya. Kemudian pastikan Bapak Ibu sebagai organizer. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan chatting melalui chat di sini, so conversation buat percakapan atau pengaturan yang lainnya. Nah, sebagai organizer kita bisa mematikan atau menghidupkan nanti ini mengatur siapa saja yang bisa menghidupkan mikrofon ataupun yang mematikan mikrofon. Nah, kemudian setelah itu siapa saja yang masuk ke Vicon ini bisa terlihat kapan dia masuk, kapan dia keluar,
Nah, itu melalui people di sini ya, di atas sebelah kanan ada tulisan people. Nah, ini download nih. Ini adalah aktivitas list peserta. Bapak Ibu bisa mengetahui kapan Bapak masuk, kapan Bapak keluar, kemudian masuk lagi, keluar lagi, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi bisa seperti itu. Sangat mudah ya Bapak Ibu untuk mengatur dari webinar ini. Kemudian untuk merekam seluruh aktivitas dari kegiatan Vicon. Di pengaturan ada tanda 3, jadi Bapak Ibu nggak usah takut untuk ngeklik aja, ya. Nah, ini di sini ada pengaturan. Nah, ini memulai untuk merekam. Kita klik start record. Oh. Oke. Mohon Bapak Ibu untuk mematikan videonya, nanti saya kalah. Mohon mematikan videonya terlebih dahulu. Nah, sudah saya matikan ya untuk suaranya semuanya. Nah, caranya untuk merekam, klik 3 ini, ya, pengaturan di sini, kita ini start record, berarti kita memulai untuk merekam. Nah, kemudian juga bisa mengatur sebenarnya mana video yang diperbolehkan masuk dan yang tidak ada di sini. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu, jadi tugas Bapak Ibu itu saja untuk hari ini pengenalan. Jadi kita pelan-pelan saja ya Bapak Ibu, sebelum kita besok masih ada tugas lainnya lagi. Nah, silahkan Bapak Ibu untuk kita diskusi, bertanya tentang bagaimana membuat Vicon melalui Teams. Ini sudah ada yang melambaikan tangan. Nah, ini silakan Pak Pardi. Ya, halo, assalamualaikum Mbak Bu Aprilia. Ini saya mewakili Pak Pardi mau bertanya. Oh ya. Ini untuk yang tugas pertama, kenapa Pak Pardi dan beberapa teman yang lain masih belum muncul ya Bu tugasnya? Untuk Pak Pardi dan yang ya, bagi yang belum muncul, sebagai perhatian Bapak Ibu, silahkan kirimkan saja filenya nih melalui general file. Jadi ditautkan di situ. Oh, Ya, di general nih akan saya buka. iya Jadi Bu. tidak melalui assignment jika ada kendala. Tautkan saja di sini di file atau di post di general ya, di channelnya general, kemudian Bapak Ibu yang itu bisa langsung diposting di situ, ditautkan saja di situ. Nih, ini untuk misalnya Pak Pardi gitu ya. Oke, siap. Jadi kemudian langsung diklik. Yang memiliki kendala memakai assignment. Ya, mungkin juga bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang memiliki kesulitan untuk mengirim tugas melalui assignment. Oh, iya. Monggo lanjut untuk yang bertanya. Terima kasih Bu. Mau tanya satu lagi Bu. Oh iya, silakan Bu. Ini kan kita membuat webinar ya Bu. Ya. Tapi kalau Ibu Aprilia ini menggunakan desktop. Nah, sedangkan ada beberapa teman yang menggunakan ponsel Bu. HP. Itu caranya berbeda nggih? Untuk caranya membuat kelas webinar melalui HP itu sama
ya. Tetapi hanya untuk membagikan linknya itu tidak bisa melalui HP. Tapi langsung. Kalau silahkan masuk ke kelas webinar, nah, jadi langsung untuk tampilan di HP-nya, ya. Cuman tadi yang ada tulisan Microsoft yang tadi, yang untuk membagikan linknya itu tidak ada kalau di HP. Oh iya betul Bu. Berarti harus menggunakan desktop nggih untuk membagikan link. Ya. Oke, ya. Terima kasih penjelasannya Bu Aprilia. Ya, sama. Silakan, ini ada yang melambaikan tangan lagi. Ini ada Bu Mariana Ulfa. Silakan. Halo Bu Mariana Ulfa, untuk bisa menyalakan mikrofonnya atau bisa chat. Oke, Pak Wahyu Jati Utomo yang sudah melambaikan tangan, silakan. Pak Wahyu Jati Utomo. Nggak usah sih, aku melambaikan tangan. Kepejet nih. Kepejet, ya, nggak apa-apa. Jadi kita bisa melihat ya, ada yang melambaikan tangan. Cara mematikannya, ini tinggal diklik saja. Diklik pas titik 3-nya ini, tulisan lower hand-nya diklik. Sehingga nanti tangannya Bu Maria Ulfa sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang Pak Wahyu Jati Utomo. Oh, juga. Oh, ini masih ada. Silakan Pak Wahyu Jati Utomo. Saya mau tanya, cek sudah masuk nggih? Sudah. Suaranya sudah jelas. Mungkin saya tanyanya di luar dari buat webinar nggih, Bu. Saya mau tanya, niki untuk TOT pencapaiannya mau sampai materi apa nggih? Untuk TOT ini Microsoft 365 kita memiliki target yang berbeda-beda Pak untuk SMA, SMK, dan SLB. Jadi kalau untuk SLB yang pertama adalah bisa membuat kelas, itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu sudah ya. Kemudian yang kedua, yang pertama itu membuat kelas serta mengorganisasikan kelasnya itu, misalnya untuk mengirim tugas, kemudian memberikan tugas, membuat channel di kelas gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa mengikuti webinar melalui Microsoft Teams. Nah, bagaimana login dan langsung masuk ke webinar. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu bisa membuat kelas webinar sendiri dengan semua organize yang ada di dalamnya. Misalnya tadi membuat kelas webinar ini, Bapak Ibu bisa mengatur peserta, kemudian bisa membagikan layar, kemudian bisa melihat aktivitas peserta, bisa merekam webinar. Nah, itu. Kemudian yang keempat yaitu penugasan. Bapak Ibu bisa memberikan tugas kepada siswa, membuat tugas di assignment, yaitu kemudian membuat kuis dan juga mengutak-utik dari Microsoft Form. Demikian Bapak untuk Bapak Ibu guru yang mengajar di SLB. Ada lagi Bapak? Pencapaiannya itu apa ditentukan dari sana atau jenengan kiambak yang menentukan, Bu? Itu ditentukan. Berarti semua kelas SLB se-Jawa Tengah ini yang A, B, C, D, dan E nggih? Sampai E itu sama pencapaiannya, Bu? Nggih, ditentukan. Jadi bukan saya sendiri, nanti kelulusannya nanti tidak sama kalau beda instruktur. Jadi pencapaian dasarnya itu. Tapi kok dari kelas B atau C ya yang ada SLB Wiradesa itu sudah sampai form dan besok mau SWE. Untuk kita gimana Ibu? Nah, ini kemarin, jadi kalau misalnya itu memang ada tambahan. Nah, jadi ada yang memberikan lebih. Jadi tergantung dari nanti peserta mau kita ditargetkan ini tapi mau tambahan enggak. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya saya baru menawarkan untuk dasarnya itu, Bapak Ibu. Sesuai dengan yang diinstruksikan dari Dinas Provinsi. Ketercapaiannya untuk guru-guru SLB itu. Jadi memang saya
membuat Bapak Ibu tuh pelan-pelan saja gitu, tapi Bapak Ibu paham gitu pertahapannya. Nah, nanti disepakati kalau memang nanti ingin tambahan lagi untuk memperkenalkan software dan lain sebagainya yang ada di Microsoft 365, kita akan lanjut ke kelasnya yang kita beri tambahan waktu, Pak. Untuk kelas yang tambahan itu di luar sampai tanggal 4 nggih. Nggih. Berarti kan besok sebenarnya yang terakhir untuk membuat kuis, kemudian assignment dan form. Nah, nanti kita sepakati saja Bapak Ibu kalau misalnya pengen ada kelas yang tambahan yang lain untuk SWE dan pengenalan fitur-fitur Microsoft yang lainnya. Kalau boleh satu pertanyaan lagi. Oke. Cek. Apa itu pengaplikasian Ibu di sekolah untuk mengajarkan anak-anak murid Ibu kan dari SMK gitu. SMK. Pengaplikasian nanti untuk mohon untuk Anda ya Pak, ini ada yang feedback masuk. Saya matikan mikrofonnya dulu, kemudian mohon Pak ini Wahyu untuk menghidupkan kembali mikrofonnya. Tadi ada yang feedback karena ada yang bareng-bareng menyalakan mikrofonnya. Dinyalakan kembali Bapak dan diulang pertanyaannya. Ya, saya mau tanya Bu tentang aplikasiannya kan. Kalau untuk dasar ini sudah sampai tentang tim G. Untuk mengaplikasikannya di sekolah Ibu, contohnya seperti apa untuk besok mungkin Bu? Untuk besok setelah disajikan materi form, bisa Ibu sajikan untuk pengaplikasiannya Ibu kepada anak murid Ibu tentang Microsoft Teams, form, dan kalau sampai SWE di materi untuk SWE. Tapi untuk materi tambahan SWE, terserah peserta yang lain. Cuma saya pengen tahu Office 365 ini untuk di kalangan SMK apa sudah jalan atau belum gitu. Bisa untuk perbandingan saya gitu Bu. Terima kasih. Oh ya. Saya akan jawab ya Pak. Jadi kalau untuk penggunaan Microsoft 365 itu sendiri di sekolah saya itu baru saya yang menggunakan. Nah, baru saya yang menggunakan. Kemudian untuk PJJ, nah itu saya menggunakan Microsoft Form yang saya buka linknya sehingga anak-anak tanpa memiliki akun itu bisa menggunakan Microsoft Form. Karena memang di setiap sekolah itu memiliki kendala sendiri karena kebijakan yang di atas ya, kita harus pakai apa seperti itu di sekolah internal itu sendiri. Jadi baru saya yang mengaplikasikan Microsoft itu untuk mapel saya. Dan ternyata sangat memang terbantu sekali. Nah, itu. Jadi itu untuk Microsoft Form-nya. Tapi kalau misalnya untuk tatap muka itu saya memang belum menggunakan karena kalau misalnya untuk tatap muka menggunakan Microsoft Teams, siswa harus membuat akun Microsoft Teams dan ini sekolah saya juga belum dibuatkan karena memang pada kesempatan kali ini sekolah juga baru mengirimkan peserta untuk TOT kali ini Bapak. Jadi seperti itu. Tapi besok saya akan berbagi juga dengan Bapak Ibu semuanya bagaimana menggunakan Microsoft Form dan ada satu aplikasi yang namanya Mobile Exam yang saya gunakan itu untuk memudahkan anak-anak mengikuti pembelajaran dan contoh-contoh Mobile Exam yang saya buat untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh
sebelum malah sebelum masa pandemi ini, Pak. Itu besok akan saya bagikan. Ya, Ibu, terima kasih. Ya, Pak. Tuh, ada Bu Wulan Utami yang sudah melambaikan tangan. Silahkan, Bu Wulan. Ya, selamat siang Ibu. Oke. Mau tanya, saya itu ada kendala kalau misalnya saya buka webinar pakai laptop, kenapa gambar saya selalu terbalik ya? Jadi foto saya selalu terbalik. Tapi kalau saya lewat HP itu nggak masalah. Itu apa ya yang bermasalah atau yang keliru apanya? Fotonya terbalik. Maksudnya nanti di screenshot ya Bu, saya pengen lihat itu seperti apa terbaliknya. Foto saya terbalik di layar itu. Oh, jadi maaf ya, misalnya yang dagunya di atas gitu. Iya. Nah, ini mungkin ada pengaturannya, pengaturan di tampilan. Pengaturan tampilan laptop atau pengaturan webinarnya? Pengaturan webinar. Oh, coba. Ibu, mungkin Ibu sebelum masuk itu sudah utak-utik dulu atau bagaimana? Enggak sih, langsung masuk aja. Langsung ke layar. Supaya nanti kalau misalnya itu Ibu Japri kemudian pas screenshot ke saya ya Bu untuk iya. Tampilan video yang terbalik itu biasanya karena ada pengaturannya. Oke. Iya, makasih Bu. Silakan Pak Ripto Utomo. Ada Pak Ripto Utomo yang sudah melambaikan tangan. Ya, terima kasih Bu. Kedengaran ya? Yes. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena ini berlangsung 3 hari ya Bu ya. Menurut saya itu kan di samping suara, sinyal yang nggak jelas-jelas, juga banyak kendala yang ada di lapangan. Setiap pembukaan jenengan kasih tahu jam berapa nanti dimulai, diakhiri jam berapa. Kemudian materinya juga sama, nggak usah terlalu yang banyak-banyak. Mungkin apa yang disampaikan tadi disampaikan ulang juga. Kemudian nanti masalah yang lain tinggal kita utak-utak sendiri Bu. Jadi biarlah nanti teman-teman kita utak-utak setiap malam apa targetnya seperti apa, tugasnya seperti apa, penuhi, kemudian TOT selesai dapat piagam. Seperti itu Bu. Dan nanti selanjutnya biarkan teman-teman yang utak-utik sendiri. Insya Allah bisa Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Ya, makanya kemarin juga saya sampaikan ke Bapak Ibu tugasnya ringan-ringan saja, tetapi silahkan Bapak Ibu eksplorasi di dalamnya itu apa gitu loh. Jadi kalau misalnya ada kendala kita diskusikan di grup WA. Ya, Bapak ya. Ya, terima kasih. Ada lagi yang bertanya silahkan didiskusikan. Nah, ini kita webinarnya nggak usah lama-lama karena memang materinya ringan-ringan. Ya, Bu Yuniviana, silakan. Yang sudah melambaikan tangan. Bu Yuni hilang? Oh, Bu Supriyati, silahkan Bu Supri yang sudah melambaikan tangan. Hidupkan mikrofonnya, kemudian silahkan. Ngendiko Ibu. Oh, Ibu juga hilang ini, melambaikan tangan hilang. Kembali diingatkan, Bapak Ibu ada yang belum mengumpulkan tugas 1 dan tugas 2. Jika memiliki kendala mengirim lewat assignment, silahkan melalui general file, tautkan di situ. Ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk tugas 3 ini adalah Bapak Ibu membuat kelas webinar, kemudian yang di screenshot adalah layar seperti ini yang nampak Bapak Ibu sebagai organizer atau pemilik kelas online. Ya, Bu Supriyati, silahkan. Untuk tampilan mikrofonnya supaya Ibu bisa ngendiko, diklik ya Bu sampai tanda palangnya hilang. Oh, hilang lagi. Silakan Pak Ripto Utomo yang juga melambaikan tangan. Pak Ripto, monggo.
Halo Pak Ripto. Tuh ada yang chat? Halo Bu, kedengaran? Ya, kedengaran. Ya. Pelaksanaan TOT ini kan muara akhirnya ada semacam sertifikat piagam ya. Oke. Piagam nanti kan bagi yang PNS itu dikirim seperti apa. Kami berharap piagam itu bisa meloloskan semuanya Bu. Meskipun nanti di lapangan itu banyak teman-teman yang mungkin tugas 1, tugas 2, tugas 3 ada sedikit kendala. Yang penting setelah itu nanti mereka melakukan apa tadi yang saya katakan otak-otik sendiri sama teman-teman yang ada di sekolahnya masing-masing. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu di sini untuk pengeluaran sertifikat dan kelulusan tugas itu nanti akan dikeluarkan oleh Disdikbud Provinsi Jawa Tengah ya. Jadi untuk mendapatkan sertifikat seperti kegiatan TOT yang lainnya juga harus ada ketercapaian, yaitu terutama untuk tugas. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu tidak mengikuti atau memang terlambat ya, tetapi mengumpulkan tugas, nah nanti biasanya akan diserahkan kepada fasilitator dari masing-masing kelas. Saya sangat lunak sekali Bapak Ibu, tetapi untuk pemenuhan tugas tidak bisa digantikan. Karena itu nanti sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu mendapatkan sertifikat. Jadi nanti ada 4 tugas, Bapak Ibu silahkan untuk mengumpulkan 4 tugasnya. Kalau misalnya webinarnya ikutnya 3 kali masih mending ya, tapi yang penting tugas terpenuhi karena itu menjadi pencapaian dari kelulusan dari kegiatan TOT ini. Jadi kalau yang memang sama sekali nggak pernah ikut, kemudian cuma ada namanya saja, nggak mengumpulkan tugas, nah kok dapat sertifikat nanti itu rasanya kurang tepat nih Bapak Ibu. Demikian. Oh ya, Bu Supriyati sudah melambaikan tangan lagi. Monggo Bu Supriyati. Halo Bu Supriyati. Assalamualaikum. Ada Bu Sri Wahyuni, silakan Bu Sri Wahyuni. Ya, mau tanya Ibu, tadi kan untuk tugas 3 itu membuat kelas webinar ya Bu ya? Tapi tadi tampilannya itu kurang jelas, kami belum jelas itu Bu. Mungkin nanti bisa memberikan itu tutorial untuk membuat kelas webinar. Oh, enggak. Ya, terima kasih. Nanti akan dikirim ya nanti untuk pitutnya. Ya, silakan ada Bu Mei Dwi Winarti yang sudah melambaikan tangan. Oh, hilang lagi. Bu Sri Wahyuni sudah ya tadi ya. Masih ada pertanyaan lagi Bu Sri Wahyuni? Bu Yuniviana, silahkan yang sudah melambaikan tangan. Mau tanya lagi Bu Yuni? Halo Bu Yuni, Bu Yuniviana, silakan hidupkan mikrofonnya. Aku Sri Wahyuni. Bu Yuni mengatakan. Oh, enggak tadi sudah. Sudah angkat tangan. Kepencet mau benar. Itu lengkap. Ya, Bu. Bu Yuni. Bu Supri juga sudah tidak ada pertanyaan lagi Bu Supri? Oh, masih ada? Aku sudah tanya. Silakan Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu untuk kita sharing. Dengar belum ya? Ya, halo. Cek. Halo.
Ini ada chat ya yang dikirim link dan screenshot. Untuk pembuatan tugas hari ini ya dari pertanyaan dari Budian, nanti akan saya bagikan di WA untuk bagaimana membuat link kelas webinarnya. Kemudian yang di screenshot itu tadi adalah layar webinar yang Bapak Ibu ada tulisannya organizer-nya sebagai pemilik kelas webinar. Saya sebentar. Ada pertanyaan lagi. Jika mengumpulkan tugas di general file, saya bisa mengerti tugas saya sudah ACC gimana ya, Bu? Nah, nanti ya akan saya chat di bawahnya. Ya. Nanti karena saya akan unduh. Biasanya kalau di file itu sebagai pemilik kelas itu memang agak ribet karena kita harus mengunduh dan mengumpulkannya di satu folder tertentu. Tapi kalau ada di assignment, lah kita sudah otomatis di situ ada kumpulan dari tugas-tugas siswa atau peserta. Untuk menjawab pertanyaan ini. Kemudian, ini sudah ya. Nah, yang ada di chat sudah saya jawab semuanya. Silahkan Bapak Ibu, kalau masih ada yang didiskusikan lagi. Nah, jadi kita ini apa namanya, Viko-nya nggak usah lama-lama. Jadi yang penting Bapak Ibu nanti bisa bereksplor. Kemudian jika ada pertanyaan bisa lewat WA atau lewat tim. Biasanya lama ngeresponnya, lebih cepat lewat WA. Nah, silahkan Bapak Ibu utak-utik channel webinarnya di kelas yang kemarin Bapak Ibu sudah buat. Kemudian pastikan Bapak Ibu sebagai pemilik kelas ini sudah ada tulisan organizer di link webinar seperti ini ya. Jadi ini yang di screenshot ini, kemudian pastikan ada nama Bapak Ibu, kemudian ada ini keterangannya sebagai pemilik room, pemilik kelas webinar. Masih ada yang ditanyakan Bapak Ibu semuanya? Ini ada 118 peserta pada saat ini yang sedang mengikuti webinar. Kalau sudah tidak ada, bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sudah mau lanjut untuk membuat dan mengerjakan tugas 3-nya? Siap. Nah, siap ya. Nah, oke lah kalau gitu. Berarti ini Vkonnya akan saya close ya, akan saya tutup. Kemudian Bapak Ibu silahkan membuat kelas webinar. Jangan lupa untuk menyertakan. Ini kan biar kita tahu. Oh, kita sudah paling enggak 3 orang peserta di sini. Ya, bisa yang satu sekolah diikutkan. Jadi tahu. Oh, sudah ada pesertanya. Jadi nanti akan screenshot-nya ada organizer-nya, ada pesertanya. Demikian ya Bapak Ibu ya. Halo Bapak Ibu. Ya Bu. Halo. Sudah cukup jelas ya? Kalau sudah cukup jelas, kita lanjut kelas kita melalui WA saja. Ini webinarnya saya tutup. Kita lanjut ke kelas webinar dan Bapak Ibu selamat mengerjakan tugas 3. Ya, yaitu membuat kelas webinar. Oh, tapi kok masih ada yang chat? Oh ya, untuk Bu Yuniviana, kalau tidak muncul tugasnya di assignment, bisa
mengumpulkan di file, general file kelas ini. Nah, jadi ditautkan di situ untuk tugasnya. Yang mengumpulkan tugas 1 itu baru 91 peserta. Jadi di kelas kita ada 146 peserta, 91 sudah turn in dan sudah saya kembalikan tugasnya. Silahkan dicek di filenya masing-masing. Ada catatannya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah cukup ya? Saya akhiri ya untuk kegiatan Vicon ini setengah jam saja sudah cukup untuk membuat dan melanjutkan tugas 3. Jangan lupa ya untuk tugas 3 nanti akan saya buka assignment-nya untuk dikumpulkan di situ. Kemudian sampai ketemu besok untuk lanjut ke tugas berikutnya dan materi pembelajaran kita yang terakhir besok dengan pengenalan Microsoft Form. Nah, jam 10 ya, besok sama jam 10. Kemudian kita pastikan bahwa 100 orang sudah masuk, kemudian kita baru mulai untuk melaksanakan webinar. Terima kasih Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri dan sampai ketemu lagi di kelas di WA, di grup WA. Untuk diskusi kita lanjut di sana. Selamat mengerjakan tugas dan pastikan semua tugas terkumpul semuanya. Terima kasih, semoga sehat selalu, tetap semangat. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.